Kita beribadah harus benar-benar karena Allah, tanpa ada embel-embel, ingin pahala, ingin masuk surga, ingin dijauhkan dari neraka dan lain-lain. Karena jika ada tambahan niat seperti itu, berarti kita tidak ikhlas dalam beribadah. Bagaimana yang demikian itu? Apakah kita termasuk orang ikhlas atau tidak? Baik. Begini saudara, ikhlas ini banyak tingkatan. Sebagaimana sekolah banyak tingkatan. Di dalam kitab Salalimul Fudala, Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam mensyarahi Hidayatul Adhkiya, beliau menjelaskan terkait dengan ikhlas banyak tingkatan. Tingkatan ikhlas ini mengharap pahala, masih ikhlas. Pengen masuk surga, masih ikhlas. Pengen enggak masuk neraka, masih ikhlas. Masih. Baca Waqiah, pengen kaya, masih ikhlas. Masih ikhlas. Karena al-ikhlas darajat. Ikhlas ini banyak derajatnya, dan masing-masing nih enggak boleh pakai baju orang lain. Jangan kita yang pakai baju orang lain paksa pakai baju kita, sedangkan ukurannya beda-beda. Kan beda-beda. Iya, ada S artinya sedang, M muat, L longgar. Kan ilmu cocok-cocokan ya kan? Gitu. Jadi yang mana? Maka tentu ada ikhlas yang tinggi, namanya disebut kaum muqarrabin. Ada ikhlas namanya ikhlas kelas khas. Ada ikhlas kelas awam. Ini semuanya masih ikhlas. Maka yang tertinggi, ya seperti apa yang ibu kita bertanya. Kalau ibadah karena Allah aja, itu orang yang paling tinggi. Kelasnya udah tinggi. Kalau ibarat manusia kita bagi aja dua dah, nggak usah tiga. Manusia dua. Walaupun ikhlasnya ada 3 tingkatan yang tadi, saya mau bagi menjadi 2 aja, menjadi kesimpulan. Di dalam ikhlas ada kelas bayi, ada kelas orang dewasa. Masing-masing nggak boleh paksa. Yang bayi, nggak boleh. Makanan orang dewasa kasih bayi, contoh singkong. Bayi dikasih singkong, bagaimana? Kelolodan. Yang ngasih nih bagaimana? Yang ngasih nih benar apa salah? Salah. Begitu. Salah. Kita orang ini awam, namanya kelas abror. Di dalam dunia sufi, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagus pada kelas bayi, tapi buruk pada kelas orang dewasa. Contoh, kita sholat 5 waktu, pas bandrol, tidak lebih, tidak kurang. Ini ada 2 sudut pandangnya. Bagi kelas yang muqarrabin, kelas dewasa, buruk. Ente sama Tuhan hitung-hitungan, pas bandrol kagak ada lebihnya. Begitu. Tapi bagi kelasnya dia muqarrabin tuh buruk, tambah dong qobliyah ba'diyah. Takut ada kurang timbangannya. Kalau ditimbang tuh kalau ada lebih beli 5 kilo dilebihin, kalau ada yang kurang juga dimaklumin. Jangan diomelin, emang dia bagus orangnya, lebih gitu. Nah, itulah qobliyah dan ba'diyah. Ketika malaikat ada yang kurang, kata Allah, udahlah, nggak apa-apa. Dia ada qobliyah ba'diyah buat nyempurnain, nggak kurang-kurang, nggak apa-apa. Begitu, dimaklumi, begitulah. Itu begitu. Maka oleh karena itu ada orang baca sholawat,
Ada orang sholat duha minta kaya. Emang Nabi juga yang bilang, sholatud duha tajlibur rizqa. Sholat duha itu bisa mendatangkan keberlimpahan rezeki. Orang tertarik, bagus. Orang Nabi juga yang nyuruh. Tapi ada yang kelasnya tinggi, ya udah karena Allah aja. Bagi kita orang awam, suruh karena Allah susah. Orang minum obat aja nanya, ini obat untuk apa? Begitu. Itu namanya bukan ikhlas, masih nanya faedah. Tapi saudara, semua ini dibenarkan. Ada orang sedekah pengen dibagi sama Allah. Sedekah nih pengen dibagi, pengen warungnya laris. Enggak apa-apa, tuh ikhlas juga. Yang nyuruh siapa? Allah juga. La in syakartum la azidannakum wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah juga begitu yang nyuruh. Maka jangan dikata ngapain baca solawat minta rezeki mulu, enggak ikhlas tuh, enggak ikhlas. Dijawablah, agama nyuruh kalau kaki kita diinjak, fa in i'tadu fa'tadu bimisli ma'tada alaikum. Kalau kakimu diinjak, jangan diem aja, maka injak juga sama seperti dia nginjak. Begitu. Kalau kita jangan diinjak, aduh, jangan, salah. Baca sholat duha minta kaya, nggak bener. Namanya kakinya diinjak. Kita jawab, masih bagus daripada lu nyela mulu sholat kagak. Masih bagus baca sholawat minta rezeki luas, bagus daripada kagak sholawat tapi ujungnya ngeluh mulu. Orang Nabi juga yang bilang, ketika Ubay bin Ka'ab ngomong, kalau begitu ya Rasulullah, hari-hariku baca sholawat kepadamu. Idzan yukfahamuk wa yugfar dambuk. Waduh, kalau begitu baik, duitmu banyak, kesusahanmu dihilangkan oleh Allah, dosamu diampuni. Begitu, mendatangkan banyak. Nabi juga yang bilang. Maka janganlah kemudian bagi kita barangkali seperti ibu kita yang bertanya, yang udah kelas ikhlasnya tinggi, jangan dibuat orang awam ini berhenti. Sebab di TV iklan tuh dibutuhkan. Iklan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk apa? Untuk orang mau. Enggak apa-apa, masih bagus iklan. Kalau ikhlas, Anda nggak usah iklan, nggak ada yang beli. Orang kelas kita ini kelasnya baik, pengennya diiming-iming, pengennya dikasih hadiah. Allah juga yang ngajarin. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati bi anna enggak ada banyak, anna lahumul jannah. Kata Allah, iming-imingin sama orang beriman beramal soleh surga loh, surga. Ini emang kelas kita. Tapi ada juga ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Karena itu Al-Quran membedakan kelas-kelas. Ada syakir, ada syakur. Syakir, orang yang bersyukur kalau dapat nikmat. Banyak nggak yang model begitu tuh? Banyak. Syakur, orang yang berterima kasih sama Allah kalau dikasih kesulitan. Banyak apa dikit? Yang jujur nih, banyak apa dikit? Maka Quran bilang wa qalilun min ibadiya asyakur. Sedikit yang kalau dikasih musibah alhamdulillah. Ada, Quran bilang ada, dikit. Jadi kalau doa tidak diijabah,
Yang diminta sholat duha enggak dikasih, minta warungnya laris belum laris. Kalau yang kelasnya muqarrabin, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Sebab kalau saya minta lalu yang saya minta dikasih, belum tentu itu baik menurut Allah. Begitu. Ini berbicara kelas-kelas dalam dunia sufi. Singkatnya, jangan omelin kalau ada kiai ngajarin baca waqiah kaya, baca ini kaya, baca ini rezekinya luas. Jangan. Ini juga diajarin. Kalau ini dibantah, dihilangin, begitu. Nanti akibatnya nih orang awam ngerjain kagak apa kagak. Contoh tuh kayak saudara kita, ngapain ziarah ke wali? Orang tua kagak pernah diziarahin. Kan ada yang kayak begitu. Kata kita, iya juga ya. Tuh namanya diinjek, diem aja. Ujungnya orang tua kagak. Hah? Wali kagak. Bener nggak? Makanya kalau injek jawab, daripada lu orang tua kagak, wali kagak, mendingan saya. Ziarah ke wali juga kalau orang tua saya masih hidup ditanya, kenapa nggak datang? Saya lagi sowan ke ulama. Orang tua juga girang, lagi mainnya ke tempat itu. Kecuali mainnya ke tempat dugem, baru bermasalah. Begitu. Orang tua juga girang nih, kayak nih anaknya, orang tuanya hidup, nggak datang ngaji. Kurang ajar tuh anak ngaji. Begitu. Enggak lah. Alhamdulillah doa saya diijabah. Begitu anak saya ngaji, moga dari ngaji nanti bisa datang. Kan begitu. Sadar. Inilah namanya disebut syubhat-syubhat yang ada, dan kita harus sabar. Ala kulli hal, ikhlas berkelas. Semua akhlak tasawuf berkelas. Ada kelasnya awam, ada kelas ainul yakin, ada kelas terendahnya ilmul yakin, menengah ainul yakin, tinggi hakul yakin. Bukan sekedar ikhlas, wara berkelas, tawakal berkelas. Semua akhlak-akhlak tasawuf, Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan itu, berbicara tentang ikhlas macam-macam. Sampai Ibnu Athaillah Sakandari di awal-awal hikamnya menyatakan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Ini kelas yang tinggi. Kelas macam-macam. Kelas macam-macam. Maka kita kepada Allah ini berkelas. Jangan disalahin. Ngapain ibadah sama Allah hitung-hitung, kayak yang pakai tasbih. Ngapain dikir pakai dihitung-hitung, sama Allah hitung-hitungan. Begitu. Kita diem aja, akhirnya tasbih dibuang aja sama kita. Gara-gara dikata begitu, enggak pakai tasbih. Begitu akhirnya. Gara-gara begitu, kita harus jawab, masih mending hitung-hitungan amal daripada lo ngatain mulu dikir kagak, punya tasbih kagak. Gitu. Paling kagak tasbih itu bagus dah kalau di film-film buat ngusir jin. Bener nggak? Tasbih itu lihat aja Datuk Maringgi lemparin tuh tasbih, itu setan takut. Begitu. Jadi janganlah kita yang lagi memotivasi orang untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, lalu kemudian dipatahkan. Jadi kita jangan. Muslim terus bijak. Ada orang sholat duha berjamaah. Emang Nabi sholat berjamaah? Akhirnya berjamaah kagak, duha kagak. Bener nggak? Ini gara-gara setan ini nih. Makanya Quran itu ditutup terakhir ayatnya minal jinnati, ini nas nih yang bikin muyengin kita. Jin enggak, jin enggak bikin puyeng, manusia ini yang bikin puyeng. Jadi udah lagi enak-enak zikir, usah kalau masih belum ikhlas mah. Jadi akhirnya ada yang enggak ibadah. Kenapa enggak ibadah? Belum sedekah, saya belum ketemu ikhlas. Entar aja, sampai modar nggak ketemu. Latihan dulu dari kelas kita ngarepin surga
sampai nanti lama-lama kita bakal ketemu, karena ini adalah tarekat, jalan pelan-pelan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisalah kita ketemu S1 kalau enggak SMA, enggak ketemu kita S2 kalau enggak S1, kalau enggak ketemu S3 kalau enggak S2. Begitulah seterusnya. Ini adalah tarekat, jalan bagaimana menuju kepada Allah. Singkatnya, jangan sekali-kali ketika ada orang berzikir salat duha ini, karena kita harus melihat, menyampaikan kepada orang sekemampuan daripada orang. Dan inilah makna diantara Islam itu datang rahmatan lil alamin. Yang baik kasihnya bubur, orang dewasa kasihnya singkong. Kalau ada kiai menyampaikan sholat duha rezekinya banyak, ini lagi ngajarin baik, ngasih bubur. Kalau nanti ketemu lagi ada YouTube lagi bunyinya, niatmu kudu lurus, ikhlasmu Allah aja, jangan surga, jangan ini namanya kiai lagi ngasih singkong. Dan kita jangan nelen ini, sebab kita baik, jadinya kelolodan, singkong kagak, bubur kagak, modar iya. Betul nggak? Udah segini aja dah ya. Udah malam, Masya Allah.